Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triatma. Di sini saya akan mempresentasikan perihal perencanaan mikrogrid fotovoltaik terpusat di Dadaha. Ditujukan untuk mata kuliah pembangkit energi elektrik. Ada ringkasan proposal. Tujuan itu merancang mikrogrid PV terpusat pada lahan X softball untuk kemandirian energi kawasan olahraga UMKM. Terus ruang lingkupnya itu di lahan X lapangan softball Dadaha. Manfaatnya revitalisasi lahan, akses energi lebih terjangkau untuk UMKM. Terus ada potensi radiasi observasi lapangan. Ukuran yang kita lakukan adalah tanggal 5 Mei 2026. Radiasi yang kita dapatkan sebesar 954 watt. Itu pada jam 10. Dan pada jam 12 kita mendapatkan sebesar 976 watt. Nilai ini mendekati STC sebesar 1000 watt, layak secara teknis untuk PLTS. Dan lokasinya di alun-alun Dadaha di area terbuka. Terus kita juga memakai software Envisis untuk perencanaan PLTS ini. Dan Envisis energi yang dihasilnya itu per tahunnya itu sebesar 2334,8 kWh. Dan untuk performance ratio-nya sebesar 56,58%. Kita lanjut ke analisis lingkungan ekonomi. Emisi siklus hidup sebesar 4,85 CO2. Emisi jaringan tergantikan sebesar 51,4 TCO2. Penghematan energi bersih sebesar 39,8 TCO2. Itu diperkirakan sekitar 30 tahun. Dan untuk investasi awal sebesar 32.908.000. Itu sudah termasuk 8 modul dan inverter. Dan untuk OPEX tahunannya sebesar 296.000. Dan untuk LCOE-nya sekitar 126.000 per kWh. Untuk profil beban dan dampak untuk UMKM. Di sini kelompok kita mensimulasikan bebannya itu adalah 20 lampu LED sekitar 10 wattan dan dipakai sekitar 7 jam per hari, dan 6 kapsiler sekitar 270 watt dipakai 7 jam per hari. Total hariannya 12,764 watt hour. Jadi energi hariannya itu 12,76 kWh per hari atau 382,9 kWh per bulan. Sistem yang kita pakai itu adalah 2,32 kWp, mampu mendukung kebutuhan harian UMKM dan fasilitas warga secara signifikan. Dan komponen utama sistem ini yaitu panel surya. Untuk panel itu monokristalik dan efisiensinya itu hingga 17% sampai 25% tergantung tipe. Terus baterai gunanya untuk menyimpan energi, suplai malam, dan fluktuasi di siklus untuk siklus hidup dan keamanan. Inverter atau SCC untuk mengubah arus DC ke AC, solar charge control mengatur pengisian baterai, dan proteksi distribusi MCB.
Proteksi petir wajib untuk keselamatan dan keandalan sistem di area terbuka. Terus metode penelitian dan jadwal. Pendekatan rekayasa kuantitatif, deskriptif, analitis, pengumpulan data, observasi lapangan, pengukuran iradiens, wawancara, studi pustaka, analisis, estimasi beban, simulasi efisis, dan evaluasi ekonomi. Waktu penelitian 20 Februari 2026, 5 Maret 2026, flowchart proses pendahuluan, studi lapangan, dan pustaka, dan pengumpulan data, simulasi dan analisis, dan kesimpulan dan saran. Terus keterbatasan dan kesimpulan singkat. Batasan. Lokasi terbatas. Lahan eksploitasi. Beban berdasarkan estimasi teknis tanpa histori tagihan dari PLN. Fokus pada rancangan teknis dan analisis, bukan konstruksi. Kesimpulan inti, lokasi ini layak secara teknis. Terus dan ada saran dan langkah selanjutnya. Yang pertama, tambahkan sistem monitoring berbasis IoT untuk pemantauan arus, tegangan, dan daya real time. Yang kedua, optimasi sudut kemiringan panel dan jadwal pembersihan self cleaning untuk mengurangi proses. Yang ketiga, lakukan analisis mekanika, struktur, mounting, dan proteksi petir sebelum implementasi fisik. Yang keempat, perlu studi keberlanjutan, perhitungan skala yang lebih besar untuk suplai penuh kawasan dan kajian pembiayaan investor. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.